Apalagi mau menjual agama, itu lebih jauh. Menjual agama demi materi itu tidak akan mungkin terjadi di keluarga Sultan Hamengkubuwono, Yogyakarta. Nah maka itu yuk saya mau ajak seluruh bangsa Indonesia ke depan. Kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, saudara, kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, saudara, oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Saudara, Prabowo bisa kok jadi presiden sendirian, lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Bisa terurang peristiwa 98, bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98. Hati-hati, jangan dipandang remeh. Ini gerakan pandang remeh, nggak apa-apa. Nggak boleh, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Jangan Anda menyatakan politik dinasti, tapi Anda sendiri tidak tahu cara kerja politik dinasti itu seperti apa. Tidak seperti orang-orang yang selalu minta disucikan, yang selalu minta dihormati, yang selalu menjanjikan masuk surga tanpa hisab, yang selalu memutarbalikkan fakta sejarah Indonesia, dan membuat banyak makam-makam yang tidak jelas. Itu tidak terjadi di keluarga Sultan Hamengkubuwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, bersama saya Bang Ojan. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Kalau sudah di subscribe, mari kita lanjut pembahasan hari ini. Jadi ada statement dari Habib Rizik yang menyuruh Prabowo untuk tidak melantik Gibran menjadi wakil presiden. Dan ada ancaman akan ada gerakan seperti tahun 1998. Sebelum itu kita tonton dulu videonya terlebih dahulu. Nah maka itu yuk saya mau ajak seluruh bangsa Indonesia ke depan. Kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, saudara, kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, saudara, oleh Jokowi dan kroni-kroninya, saudara. Nah, jadi perjuangan mahasiswa sekarang nggak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah, sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi capres sudah bagus, menang silakan. Nah, tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, yuk yang sama-sama kita beresin, saudara. Ya, kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Prabowo bisa kok jadi presiden sendirian, lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Wakil presidennya, saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir, mumpung belum dilantik, saudara. Apa perlu gelar pemilu ulang? Enggak usah pilpres ulang. Enggak perlu, saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Jadi nggak usah kita ribut-ribut, karena kalau kita ribut-ribut begini nanti terjadi gejolak yang lebih meluas, terjadi kegaduhan di mana-mana, bisa terurang peristiwa 98, bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98. Hati-hati, jangan dipandang remeh. Ini gerakan pandang remeh, nggak apa-apa, saudara. Ini kan kecil, ini people power nggak seberapa, yang datang sedikit. Jangan sombong lah, jangan sombong. Ini kan yang baru turun kan mahasiswa, rakyat belum turun. Kalau rakyat yang turun, kalian digulung semua. Jangan sombong, jangan. Jadi persoalan ini hadapi dengan cerdas, dengan pintar, dengan piawai, saudara. Nah, jangan orang yang udah marah ini kan ibarat api, jangan disiram bensin, makin besar, saudara. Nah, ajak tuh mahasiswa, mari kita duduk, apa maunya. Nah, kalau memang kemauannya wajar kok, mereka nggak mau ada politik dinasti, ya diakomodir aja. Memang nggak boleh ada dinasti, itu nggak boleh, saudara, dalam sistem demokrasi kita. Makanya kan sedih sekali ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong.
anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik BK, nggak naik jet pribadi, saudara. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Habib Rizik ini selalu menyuarakan agar Prabowo jangan sampai ditunggangi. Dan sampai-sampai dia menyarankan untuk jangan melantik Gibran menjadi wakil presiden. Seolah-olah si Habib Rizik ini ingin mengatur jalan politik di negeri ini. Yang menurut saya sekelas Pak Prabowo tidak akan mudah untuk ditunggangi oleh pihak lain. Karena intelijen-intelijen beliau itu bukan kaleng-kaleng. Mungkin sebelum ada tindakan yang bakal merugikan beliau, pasti sudah ada langkah-langkah antisipasi dari tim-tim Pak Prabowo. Yang membuat saya heran, kenapa Habib Rizik ini sangat getol sekali menjelek-nyelekan keluarga Pak Jokowi. Ada dendam apa antara Habib Rizik terhadap Jokowi? Atau Habib Rizik ini masih sakit hati karena pernah masuk penjara waktu COVID 2019 kemarin? Atau ada dendam-dendam yang lain kepada Pak Jokowi? Makanya dia sangat benci terhadap keluarga Jokowi. Dan kalau tidak salah, Habib Rizik ini waktu Pilpres 2024 itu mendukung pasangan Anies dan Caimin. Tapi kenapa sekarang dia mau memberikan saran-saran kepada Prabowo? Sampai-sampai menyuruh Pak Prabowo jangan lantik Gibran dan biarkan MPR atau Pak Prabowo sendiri yang memilih wakil presiden. Politik tidak segampang itu, Habib. Pak Prabowo kalau tidak bersama Gibran, belum tentu dia menang di Pilpres. Dan sebaliknya, Gibran tanpa Prabowo belum tentu juga bisa menang. Jadi mereka berdua saling menguntungkan. Dan kalau Anda bilang Jokowi menggunakan politik dinasti, saya mau tanya kepada Anda. Anda tahu tidak politik dinasti itu apa? Cara kerja politik dinasti itu apa? Jangan Anda menyatakan politik dinasti, tapi Anda sendiri tidak tahu cara kerja politik dinasti itu seperti apa. Ini saya kasih contoh, politik dinasti itu seperti apa. Misal, kalau ada raja yang memberi kedudukan kepada anak atau keluarganya itu secara langsung, tanpa ada pungutan atau tanpa ada suara dari rakyat. Dia memberikan kedudukan kepada anaknya dan keluarganya secara langsung. Itu baru politik dinasti. Sedangkan anak Jokowi, mereka masih dipilih oleh rakyat. Apakah bisa dibilang kategori politik dinasti? Berarti bukan politik dinasti. Karena Jokowi tidak langsung memberikan jabatan kepada anaknya. Kecuali Jokowi memberikan jabatan kepada anaknya atau menantunya, itu baru politik dinasti. Jangan-jangan semua ini yang Habib Rizik lakukan itu ada udang di balik batu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena manuver Habib Rizik ini sangat jelas. Dulu dia mendukung Anies bersama Caimin. Tapi sekarang kenapa dia itu mau dekat kepada Pak Prabowo? Jangan-jangan dia mau minta perlindungan terhadap Prabowo. Karena sekarang Ba'alawi selalu disudutkan dan nasab Ba'alawi dipermasalahkan. Jadi dia ingin mendapatkan lindungan dari Prabowo. Habib Rizik ini juga membandingkan keluarga Jokowi dengan keluarga Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta. Kalau keluarga Sultan Hamengkubuwono mah jelas, mereka merakyat. Keluarga mereka tidak sombong. Hidup mereka memang sederhana dan tidak penuh dengan kemewahan. Mereka tidak pernah meminta dihormati, apalagi disembah sebagai orang yang suci. Apalagi mau menjual agama, itu lebih jauh. Menjual agama demi materi itu tidak akan mungkin terjadi di
keluarga Sultan Hamengkubuwono, Yogyakarta. Tidak seperti orang-orang yang selalu minta disucikan, yang selalu minta dihormati, yang selalu menjanjikan masuk surga tanpa hisab, yang selalu memutarbalikkan fakta sejarah Indonesia, dan membuat banyak makam-makam yang tidak jelas. Itu tidak terjadi di keluarga Sultan Hamengkubuwono. Ini selalu mengancam akan ada gerakan seperti tahun 1998. Anda tahu tidak siapa dalang di balik tahun 1998? Dan Anda tahu tidak ada kepentingan apa di balik kejadian tahun 1998? Kalau Anda tidak tahu, cobalah cari tahu dulu, baru Anda bercakap. Jangan Anda bercakap-cakap sok bela rakyat, tapi rakyat Anda tindas. Tapi rakyat Anda biarkan. Ngasih rakyat buat makan juga kagak. Jadi yang munafik itu siapa? Bagaimana menurut teman-teman? Tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke, segitu saja pembahasan hari ini, dan semoga kehidupan kita selalu diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.